Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yesi Hastorina. Saya dari LPTK Universitas 11 Maret dengan nomor induk mahasiswa X952508055252. Saya mengajar di SD Negeri Umbul Kapuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Ya, anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Meminta Allah memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hari ini sudah siap belajar? Siap. Iya, coba anak-anak siapa yang hari ini nggak masuk? Siapa aja? Julia. Ya, Rizky. Yang dari Bintang. Coba kalian cek dulu di bawah kolom mejanya ada sampah atau bekas makanan. Dari buang dulu ya. Jadi sebelum kita belajar itu pulangnya bersih. Ya, ada sampah-sampahnya? Nggak ada. Tapi kayak hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu akan menyampaikan tujuan kita belajar akuntansi ya. Yang pertama, peserta didik itu mampu menjelaskan bentuk persamaan dasar akuntansi. Yang pagi ini kalian udah jajan belum? Belum. Ada yang naik angkot? Mungkin hari ini atau kemarin lah ya, misalkan kalau kalian jajan nih ya, kira-kira uang kalian itu bertambah atau berkurang? Berkurang. Lalu yang bertambah apa? Makanan ya. Nah, di dalam siklus akuntansi, jika kita mengeluarkan uang, maka uangnya itu berkurang. Uang berkurang itu sebelah kredit. Ya, uang berkurang sebelah kredit. Ya kan? Nah, makanan yang kita beli bertambah. Bertambahnya sebelah debit. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang materi apa saja? Coba. Sedangkan harta yang diperoleh dari pihak lain disebut kewajiban utang. Iya, lalu materinya apa lagi? Yo, siapa yang mau menjelaskan? Materi kemarin apa? Unsur-unsur persamaan. Yuk, materi apa lagi? Ya. Bentuk persamaan dasar akuntansi. Pada awal pendirian perusahaan, pemilik menyetor sejumlah dana sebagai investasi ke dalam perusahaan. Dalam perjalanannya, harta perusahaan dapat diperoleh dari Belajar kita pembahasan dulu ya. Suaranya ya, semangat gitu ya. Coba, tepuk akuntansi. Ya, silakan duduk kembali ya. Anak-anak, sebelum belajar ibu mau tanya nih ya, apa sih yang dimaksud dengan harta, kewajiban dan modal? Ya, siapa yang mau jawab? Harta, kewajiban dan modal apa itu? Ya, coba siapa yang tahu apa itu komponen akuntansi? Ada berapa komponen akuntansi? Iya. Apa saja sih komponen-komponennya? dasar akuntansi, harta aset, hutang, kewajiban, liabilitas, modal, ekuiti. Iya. Artinya? Hah? Artinya ya. Jadi kita hari ini akan
mengajarkan tentang persamaan dasar akuntansi. Jadi kamu harus bisa nih menganalisis ya, mana yang masuk ke debit, mana yang masuk kredit, mana yang masuk ke kas, perlengkapan, peralatan, modal dan utang ya. Nah, lihat video dulu ya. Tadi silakan kalian tuliskan apa saja yang ingin kalian tanyakan, apa saja yang belum dimengerti ya, yang mana yang belum mengerti dari video yang tadi. Silakan tulis di kertas masing-masing, di bukunya masing-masing. Kalian boleh tanyakan yang mana yang belum mengerti ya. Silakan kelompok 1. Ya, silakan dibaca pertanyaan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok. Saya dari kelompok 1 IPS 1. Ya, boleh. Itu cara menjumlahi hasilnya. Cara menjumlahkan hasil akhirnya tadi ya kan, untuk mengetahui harta. Ya. Harta itu kas tambah perlengkapan tambah peralatan, kas perlengkapan peralatan ya kan. Nah, itu jumlahnya semua, tapi ini jumlahnya dulu ke bawah ya kan, ke bawah dulu. Nah, hasil yang bawah ini baru ditambahin semua gitu. Jadi jangan dijumlahin ke samping ya, tapi ke bawah dulu nih, ke bawah dulu baru hasil dijumlahkan. Yang ini kan kalau utang plus modal itu dijumlahin dulu ke bawah, kalau ini ditambah utang sama modal ya. Jadi hasilnya itu balance nanti ya gitu. Makanya yang membayar atau membeli itu dikasih tanda kurung katanya, itu untuk mementingkan bahwa itu uangnya berkurang ya, baik di sisi aktiva maupun pasiva gitu ya. Silakan dianalisis dulu kira-kira ini masuknya kemana. Kalau pembelian, kalau dia beli pakai apa? Beli itu pakai apa? Coba beli pakai apa? Uang dalam akuntansi namanya kas. Kas itu kalau membeli itu berkurang atau bertambah? Berkurang. Nah itu ya, itu caranya ya. Nah belinya beli apa? Kalau beli peralatan berarti kas dan peralatan. Kalau belinya perlengkapan berarti kas dan perlengkapan. Oke ya. Selanjutnya ibu akan memberikan lomba kerja. Kalian kerjakan dulu ya soalnya ibu berikan. Jadi kerjakan kembali, tapi dengan yang lebih bagus ya.
Sekarang ke mana ini membelinya, tunai atau kredit? Nah, di mana? Nah, itu. Jangan di situ angkanya. Harus lurus angkanya, ratusan itu. Jangan ke angka 1, angka 0. Nah, sekarang kamu ini kan karena membeli, jadi dikasih tanda kurung. Nah, membeli itu kan berkurang. Nah, dikurangin dulu ya. Ini dikurangin ini dulu ke bawah. Nah, 1 juta dikurang 300, sisa berapa? Nah, ini karena nggak ada, turunin aja. Terus yang sekarang ngapain aja? Transaksinya apa? Membeli, tulis dulu A. Membeli itu pakai apa? Ya, berapa kasnya? Tulis. Kalau membeli kasnya bertambah apa berkurang? Kasih tanda kurung. Kasih tanda kurung. Nah, jumlahin dulu. Ini tambah, ini kan membeli kan. Kalau membeli itu kan berkurang kan uangnya. Kasih tanda kurung. Tanda kurung dulu. Ada penggaris kan? Digarisin biar tahu, oh ini dijumlahin. Ini 1 juta kurang 300 berapa? Tulis di situ. Supaya kamu nanti nggak lupa gitu. Yang penting harus ada yang dijumlahin dulu. Jangan 3 itu 2. Ya, ini kan nggak ada temannya, turunin. Pikir itu saja dia. Kalau yang nggak ada penjumlahnya atau pengurangnya diturunkan angkanya. Ini juga turun dulu. Setelah itu ya, yang tidak ada pengurang atau penjumlahnya angkanya sama. Nah, sekarang baru ke yang B, masuk ke yang B. Nah, utang sama apa? Ya. Nah, kalau udah kayak gitu, ya terus sekarang jumlahkan. Turunin. Itu kan nggak ada, jadi turunin aja. Bukan di situ angkanya nih, makanya kata ibu dia, ini kan barisan B, jangan diisi di barisan B di sini. Di strip kalau yang kosong. Slip dulu. Jadi 700 ke bawah.
Kasih keterangan dulu ini apa? Menginvestasikan uang berapa jumlahnya? Iya, tulis di mana? Sama tulis. Nah, di sini keterangannya. Sekarang yang A apa? Dia letak membeli pakai apa? Uang tulis berapa jumlahnya? Angka 300 di nomor. Yang lain jangan diam aja, kasih tahu ya. Membeli bantuin kan kerjaan. Sekarang jumlahkan. Ini aku setuju nih. Jumlahkan 1 juta kurang 300 berapa? 1 juta kurang 300 berapa? Kau punya uang 1 juta kurang 300. Ada penggaris? Iya, sini. Sampai ujung ini. Apa ya? Yang panjang 20 cm. Ulangi, 1 juta uang 300. Ini kan 1 juta uang 300. Berapa hasilnya? Di bawahnya hasilnya. Angka 700 di sini, di bawah 3, jangan di bawah 1. Ini turunkan angka 300-nya. Ini nggak ada, positif aja. Ada, ini turun. Sekarang yang B. Baca nih, apa yang B? Baca. Soalnya apa? Apa yang utama dan apa yang kurang? Apa? Modalnya berapa?
Modalnya berapa berkurang? Sama apa? Kalau pinjam modal apa yang tambah? Kita pinjam uang pertama apa? Ya sama. Ya. Berapa? Tulis. Masih modal dan utang. Sekarang dari sini saya kasih stepnya kosong. Kasih tambah di sini. Berapa? 1.900.000 itu berapa? Ya. Satu lagi kurang. SMA nih bagaimana? Nih kasih tiap bulan. C. Apa itu C? Kemudian tinggal berdua. Ayo, apa saja yang bertambah dan berkurang? Peralatannya berapa? Itu majulah nih. Kalau mau pakai RP semua banget ya udah. Jangan 4 juta, 4 titik dulu ya Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kas 300, perlengkapan 300, kas 7 juta, modal 700, investasi tanggal 14 kas 1 juta, modal 1 juta, investasi pajak membeli perlengkapan salon secara tunai dengan harga 300, kas 1.300, perlengkapan 300, keterangan pinjaman mendapatkan pinjaman uang sebesar 900.000 dari Bank BRI. Kamatan 400, membeli peralatan salon secara gratis sebesar 400.
segar 15 bisa 1 juta selama bulan Agustus terjadi transaksi transaksi. A. Pekerja memberi sumbangan saham secara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ya, silakan. 1. Mas Buja pada tanggal 1 Agustus 2024 mendirikan. Sudah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita ice breaking yang kedua ya. Ayo kita pelajari dulu. Jangan sampai nih belajar dari tadi ya. Buka gitu. Ice breaking kedua. Ayo. Jelas ya. Tepuk persamaan dasar akuntansi. Ya, oke ya. Dari pelajaran tadi ya, Ibu pengen tanya, bagaimana? Apakah kalian ada yang belum mengerti? Hah? Pelajaran tadi. Kita belajar apa aja sih tadi itu? Coba belajar apa aja tadi? Cara menjumlahkan apa? Tadi kita belajar apa coba? Pengertian persamaan dasar akuntansi. Terus? Bentuk persamaan dasar akuntansi. Ya. Bentuk persamaan dasar akuntansi. Ya. Kalian sudah mengerti belum tentang cara menganalisis tadi? Lumayan. Sedikit mengerti ya. Menurut kalian, ya, silakan di penuhnya bereskan dulu kertas-kertasnya. Ya. Baiklah anak-anak, Ibu berharap kalian mengerti dengan apa yang sudah Ibu sampaikan. Kita tutup acara ini dengan berdoa. Silakan kalau sudah dibereskan doa pimpin sama keluarga. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dalam hati. Mulai. Sudah selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Dan Ibu berharap ini materi terus dipelajari ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.